Pak Wiranto pada saat itu Panglima Angkatan ABRI, Bersenjata. Panglima ABRI. Terus dia bilang, perintah Pak Wiranto begitu. Ya, saya bilang kalau itu perintah saya laksanakan Pak. Tapi kalau ini tawaran, saya terus terang masih berkeberatan karena saya ingin pensiun di TNI, saya katakan gitu. Karena saya pikir saya lahir sebagai prajurit profesional, saya ingin juga pensiun sebagai prajurit profesional begitu. Saya beliau mengatakan, "Enggak, Pak Luhut, saya nanti naikkan pangkat Pak Luhut." Gitu. Nanti Pak Luhut bisa saya panggil lagi kembali dari sana sebagai dinas aktif lagi gitu. Ya dalam hati saya sebenarnya bukan itu esensinya. Esensinya sih sebenarnya bagaimana saya mau jadi duta besar begitu. Tapi itulah perintah saya laksanakan dan saya berangkat jadi duta besar dan ya saya pelajarin apa itu tugas pokok duta besar dan saya kira saya laksanakan dan ya saya kira yang pernah bertugas sama saya mereka katakan mereka senang begitu. Ya itulah kira-kira. Menyenangkan. Oh saya kira saya senang, saya duta besar ternyata berhasil. Ya banyak yang kita bisa lakukan kok untuk negeri ini. Apa salah satu hubungan antara kita dengan Singapura yang menurut Abang adalah merupakan salah satu hasil kerja Abang? Ya paling tidak saya bisa meyakinkan para pengusaha-pengusaha Singapura bahwa Indonesia itu adalah tempat baik untuk investasi. Dan itu terlaksana? Saya kira jalan ya, walaupun prosesnya memakan waktu ya. Kemudian saya bisa meyakinkan mereka bahwa Pak Habibie itu juga sebenarnya tidak against Singapura begitu. Waktu itu dan saya ketemu dengan, ada persepsi bahwa Pak Habibie? Ya ada, waktu itu red dot kalau Anda ingat waktu itu ya statement Pak Habibie. Ya, saya ketemu dengan Menteri Luar Negerinya, saya ketemu dengan Prime Ministernya, dan saya ketemu dengan banyak teman-teman di situ. Saya kira cukup bagus lah, walaupun saya singkat jadi duta besar. Gitu. Saya interupsi, kita kehabisan waktu, tapi kita akan terus, saya masih tetap ingin menanyakan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Jenderal, Makayasa, Anti Teror, Dubes, sekarang menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Ini hubungannya bagaimana? Kalau main mekano nih ada skrup yang hilang nggak? Saya juga waktu dipanggil Gus Dur, beliau beritahu bahwa saya akan jadi memperindak. Saya tanya karena sebelumnya beliau bilang sama saya, dia bilang Pak Luhut, Anda harus balik ke Jakarta jadi kasat gitu. Beliau bilang ke saya bilang, wah benar ini Gus, saya bilang. Dia bilang ya saya jadi presiden. Saya kaget juga beliau bilang gitu. Tapi kemudian waktu itu ya banyak lah ya isu aneh-aneh begitu. Kemudian saya dipanggil oleh beliau, diberitahu Pak Luhut 3 bulan lagi saya lantik jadi memperindak. Saya bilang, Gus, saya nggak punya background perdagangan, industri, saya nggak ngerti barang itu. Saya jujur seperti duta besar. Saya nggak ngerti barang itu. Ya, saya nggak ngerti. Betul, saya bilang ada Alwi di situ, Pak Alwi. Berbicara dengan Gus Dur gitu? Ya, saya nggak ngerti barang tuh. Ya bukan sama beliau, ya sama siapa saya juga bicara begitu, ada urusan saya. Itu mungkin zaman lalu nggak suka, saya terlalu ngomong, mungkin mereka tidak polite begitu ya. Presiden ini loh. Tapi beliau memang saya suka sama Gus Dur, karena beliau memang orang yang tidak gampang tersinggung. Dan beliau sangat humble gitu, saya suka. Dan ya makanya kalau orang bilang dia korupsi, saya marah-marah terus belakangan ini. Enggak tapi juga. Enggak juga. Ya, begitu, politik gitu ya, politik. Ya Gus Dur ya begitulah, kalau bukan begitu bukan Gus Dur ya. Jadi ya saya bilang tadi saya nggak ngerti barang ini Gus gitu. Dia bilang nggak, ya Wi itu bisa gitu. Ya saya pikir ya sudah saya pulang gitu. Ya 3 bulan kemudian kira-kira berapa hari sebelum pelantikan ya saya diberitahu oleh Marsilam begitu. Anda 1 hari sebelum itu Marsilam besok Anda mau lusa Anda mau dilantik. Gitu. Apalagi kau, saya bilang gitu sama Marsilam. Tapi itulah, ya saya pelajari dengan cepat bagaimana perindak itu. Saya kira setelah 4 bulan saya kuasai. Baik, tadi Abang sempat menyinggung saya di sini, saya di sini, saya lihat korupsi itu pada waktu Abang tadi membela TNI, oke. Kemudian di swasta pemerintahan banyak terjadi. Kalau memang demikian, Abang sebagai seorang yang dikenal disiplin, dikenal bersih, kenapa nggak memecat orang-orang dirjen-dirjen itu yang saya waktu perindak saya kira yang korupsi saya pecat juga itu. Tapi kemudian sekarang dipakai lagi gitu loh. Ya juga aneh gitu loh. Ya kan gampang kalau seorang direktur punya harta sampai sekian belas juta dolar misalnya begitu, must be something wrong dong. Dari mana? How come ya? Saya menteri aja punya duit saya berapa miliar. Ya. Bayar pajak. Saya bayar. Coba bayar pajak dengan baik sekarang. Sekarang? Ya setelah Anda peringatkan saya itu mungkin berapa tahun lalu. Saya coba saya pikir sama istri saya. Saya bilang kita bayar semua. Baik. Nah jadi khawatir saya nanti malah saya bayar pajak, padahal duit saya tidak sebanyak orang lain. Sekarang menjadi seorang pengusaha. Rasanya? Ya saya bilang kalau enak juga pengusaha ini punya duit banyak gitu. Banyak uangnya? Ya I make money lah, artinya untuk ukuran saya ya, untuk ukuran Peter, untuk ukuran saya sebagai seorang pensiunan
militer saya kira saya cukup nikmat ya, saya bekerja dengan Ical saya kira sama-sama ya sebagai teman kuliah. Bumi Resources dan Ya sebagainya. kita lah, saya kira ya? Bakri ya saya kira bagus lah ya, dengan Ical saya punya hubungan bagus sekali, saya kira ya dia juga seorang saya pikir yang punya visi bagus lah ke depan ya. Anda merasakan bahwa Abang seorang yang cukup sudah berhasil, kemudian sekarang membuat sebuah sekolah Ya. di Lada Toba itu. Sulawesi, di Sumatera Utara. Saya bilang begini, Pit, saya mungkin orang yang praktikal ya, pragmatikal gitu, melihat masalah gitu. Saya pikir, saya kan sudah singgung, betapa banyak orang-orang pintar-pintar, ternyata tidak dapat kesempatan, pergi sekolah bagus, karena tidak punya uang. Nah, saya buatlah sekolah itu. Apa nama sekolah itu? Dell. Ya, Dell itu future leader artinya. Ya, saya buatlah sekolah ini, kerjasama dengan ITB. Berapa banyak sekarang mahasiswanya? 210 ya. Uang kantong sendiri? Ya, termasuk sumbangan teman-teman lah, banyak lah itu yang sumbang. Ya, saya juga setiap ada hasil dagang saya yang untung, saya taruh di situ. Ya, perpuluhan saya begitu kalau di agama yang saya anut, saya taruh di situ. Dan sekolah itu punya endowment. Menumbuhkan pembibitan baru ya. Oh ya, saya kerjasama dengan ITB dan saya kerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat. Sehingga anak-anak di situ ada IQ-nya 140, ada 130, bagus-bagus. Bang, satu hal yang terakhir. Ya. Putra putri ada 4 ya? 3? Ya, 4 ya. Ya. 2 perempuan 2 laki. dan 2 laki. Salah satu perempuannya kawin dengan Kopassus. Ya. Menderita? Ada, dia sih orangnya, anak saya perempuan sih gimana ya, dari kecil dididik oleh tentara. Ya, istri Saya saya. dengar suaminya ada di Irian Jaya dan sebagainya di keluar. Tapi sekarang mereka lagi di Boston, lagi sekolah di Boston. Sekolah lagi? Ya, ambil masternya dua-duanya di Boston U ya. Ya, anak saya nomor 2. Pendidikan, terus pendidikan. Karena saya bilang seperti saya bilang Peter tadi, kunci hidup ini pendidikan, Pete. Pendidikan itu memberikan ilmu, memberikan disiplin, memberikan wawasan, memberikan confidence. Itu harta yang paling tinggi menurut saya. Bang, saya rasa kita kehabisan waktu. Terima kasih. Yes. Bang Luhut, saya ucapkan Thank you. banyak sukses di dalam usaha ataupun kedudukan atau apapun yang Abang lakukan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, Pete. Pendidikan. Itulah salah satu moto ada yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Pendidikan merupakan modal kita untuk masa depan. Semoga ini merupakan juga satu patokan bagi kita semua. Sebetulnya kita sudah mengetahui masalah itu. Dan semoga pertemuan kita dengan Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan ini berkenan, dan semoga masukan-masukan dan informasi yang diberikannya berkenan di hati Anda. Saya Peter Gonta, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kita. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya.